Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera kepada saudara-saudari yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dimanapun kita berada, beribadah kepada Tuhan, baik bersama keluarga, saya ucapkan shalom dan selamat pagi. Tuhan memberkati. Dan sebelum kita mendengar firman Tuhan, kiranya mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, karena kebersamaan kami lewat pada pagi hari ini dalam kami belajar daripada firman Tuhan. Hamba-Mu yang berdiri adalah manusia biasa sama seperti yang mendengarkan, tapi biarlah lewat firman Tuhan semua umat Allah dan kami bersama diberkati. Tuhan mengurapi hamba-Mu dengan urapan dan kuasa Allah tertinggi, supaya berbicara bukanlah hikmat dan kepandaian manusia saja, tetapi kuasa Roh Allah yang berkarya sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Segala gangguan daripada gangguan kuasa-kuasa dunia, kuasa kejahatan, miusir semua itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karya Roh Kudus Tuhan bekerja dan berkarya dari awal sampai akhirnya berbicaraan ini. Terima kasih dalam nama Yesus Kristus sudah berdoa dan mohon semuanya ini. Amin. Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, pada pagi hari ini mari kita lihat kebenaran firman Tuhan yang terambil daripada kitab Ibrani. Ibrani 12 ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Dan saya akan membacakan bagi kita, saudara dengarkan bersama. Ayat pertama berbunyi seperti demikian sampai keempat. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Ayat kedua, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan Allah. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Demikianlah dikatakan Ibrani. Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini yang menjadi pokok ataupun tema bicara firman Tuhan, daripada pembicaraan ini saya akan mengambil satu tema, yaitu menang atas pergumulan. Ya, kita harus menang dalam pergumulan. Orang Kristen tidak boleh kalah. Orang Kristen harus menang di dalam pergumulan dalam kehidupannya. Karena kita akui ada begitu banyak perkara, ada begitu banyak hal yang kita hadapi dunia ini, ada bermacam-macam pergumulan dalam kehidupan kita. Makanya sebagai orang percaya kita jangan mudah, kita jangan kalah kepada pergumulan-pergumulan dalam kehidupan kita. Nah, di dalam bacaan firman Tuhan dalam kitab Ibrani, seawal pasal yang pertama, penulis kitab ini tidak memperkenalkan dirinya sebagai penulis dalam kitab ini. Namun menurut ataupun kebanyakan orang-orang suci di zaman akhir telah menerima bahwa Rasul Pauluslah yang sebagai penulis dalam kitab ini. Ini menurut beberapa, ataupun kalau dilihat gaya bahasa tulisan kitab Paulus yang lain, ada persamaan dengan tulisan dalam kitab ini. Dan tahun penulisannya juga diperkirakan pada tahun 60-62 Masehi, di mana waktu itu sama dengan penulisan surat Paulus yang lain kepada jemaat. Contohnya di Filipi, demikian juga di
Kolosi, Efesus, dan juga kepada saudara Filemon. Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, tujuan ya, surat ini bertujuan ataupun ditujukan kepada orang-orang Yahudi Ibrani untuk ditujukan kepada orang-orang Ibrani Yahudi untuk mempertahankan iman mereka ya, di dalam Yesus Kristus. Kenapa? Ya, yaitu agar mereka jangan kembali lagi kepada kehidupan mereka di masa-masa yang lalu. Ya. Nah, sesungguhnya iman orang-orang Kristen pada masa itu, saudara, mengalami hebat ya. Mereka mengalami cabaran-cabaran yang hebat. Mereka mengalami tekanan-tekanan yang hebat. Tekanan demi tekanan dialami, kesengsaraan demi kesengsaraan yang mereka alami, khusus buat gereja-gereja, membuat banyak orang-orang Yahudi tampaknya menarik diri daripada perkumpulan ibadah di gereja. Maka itu sebabnya penulis menunjukkan surat ini kepada mereka ya, dan menunjukkan kepada orang-orang Yahudi di sana bahwa hanya Yesus saja ya, hanya Yesus saja jalan keselamatan yang kekal dan abadi. Nah, meskipun mereka menghadapi aneka tekanan-tekanan dalam kehidupan mereka, berbagai cabaran dalam kehidupan mereka, mereka harus kuat. Mereka harus bertahan dalam cabaran. Ya. Mereka tidak boleh lagi hidup dalam kedagingan. Mereka tidak boleh lagi duniawian mereka yang lama, karena itu boleh menghancurkan kehidupan mereka. Mereka harus di dalam Yesus Kristus. Ya. Mereka harus bertahan di dalam pergumulan-pergumulan mereka yang hebat pada masa itu. Saudara yang berbahagia, nah, kita tahu sampai saat ini, bukan saja orang-orang pada masa yang lalu, bukan masa di zaman yang dahulu mengalami pergumulan-pergumulan yang hebat, sampai pada saat ini kita sampai saat ini di tahun 2020 ini kita mengalami tidak pernah keadaan, tidak pernah ada sudahnya pengalaman-pengalaman yang pahit di dalam kehidupan kita. Ada cabaran-cabaran sehingga itu membuat banyak orang kembali kepada yang lama. Ya. Sampai saat ini, saudara, kita mengalami banyak hambatan, tantangan, sakit penyakit, ya. Pergumulan, kesakitan, kesengsaraan yang tidak ada hentinya sudahnya. Jadi sudah lama kita bertahan, ya. Kita bersabar. Sudah lama kita menanti jawaban doa. Sudah lama kita berdoa kepada Tuhan, namun sampai pada saat ini rasa-rasanya pertolongan yang kita harapkan tidak pernah kunjung tiba. Ya. Jadi jikalau hari terus menghentam ataupun terus kita rasakan tekanan itu dalam kehidupan kita, makanya mungkin saja ada orang yang tidak dapat mencapai garis hidupnya dengan baik, ya. Mungkin saja ada orang tidak sampai ke garis hidupnya dengan sempurna. Maka itu, saudara, pada hari ini kita akan belajar beberapa poin dari pembacaan firman Tuhan yang mengajarkan supaya kita tidak mudah kalah, supaya kita tidak mudah jatuh, supaya kita tidak menjadi gagal, supaya kita menang atas persoalan-persoalan di dalam kehidupan kita, ya, pergumulan yang kita hadapi. Saudaraku, saya percaya pada hari ini, pada saat ini kita punya pergumulan masing-masing. Ya, saya tidak tahu, tapi saudara-saudari, setiap keluarga, bapak ibu mempunyai pergumulan-pergumulannya sendiri. Apalagi pada hari ini, khususnya di negeri Sabah, kita kembali lagi tidak dapat berbakti di gereja. Dan hari ini masuk ke minggu kedua, kita beribadah di rumah kita masing-masing di bulan Oktober ini.
Namun percayalah saudara, percayalah kepada Tuhan, ya, dan bertahanlah menghadapi masalah, bahwa Tuhan pasti memulihkan, ya. Tuhan pasti akan memulihkan orang yang sakit COVID. Tuhan akan memulihkan negeri kita Sabah, terlebih lagi kepada negara kita tercinta, dan itu kita aminkan. Nah, di seterusnya saudara, kita lihat bagaimana orang Kristen dapat menang. Bagaimana orang Kristen dapat menang atas pergumulan hidup. Di antaranya kalau kita lihat firman Tuhan dalam ayat yang pertama, bagaimana kita harus menang semua rintangan, ya, rintangan dalam kehidupan kita. Dalam ayat pertama di sana berkata seperti begini, karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan. Sekali lagi, marilah kita menanggalkan apa? Menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintai kita. Ya. Saudaraku yang berbahagia, dalam kehidupan kita, seringkali kita ada banyak rintangan-rintangan dalam kehidupan kita. Seringkali kita menghadapi tantangan-tantangan di dalam kehidupan yang coba membenteng hidup kita, yang menghalangi ataupun menghimpit kehidupan kita, dan kadangkala itu boleh menyebabkan iman kita menjadi lemah. Rintangan, ya. Kira-kira apa itu rintangan di dalam kehidupan kita? Bagaimanakah yang dimaksudkan oleh firman Tuhan? Nah, mari kita lihat. Pertama adalah rintangan itu, saudara, boleh saya berbicara akan beban hidup kita, ya. Rintangan itu adalah beban, kata firman Tuhan. Lalu dijelaskan oleh firman Tuhan, dan umat Allah diminta oleh kebenaran firman Tuhan agar kita menanggalkan, ya, agar kita menanggalkan semua beban-beban itu. Saudaraku, beban ini boleh saja berbicara akan masalah-masalah yang lalu kita. Beban ini boleh saja berbicara tentang kepahitan-kepahitan dalam hati kita, ya. Mungkin saja beban itu berbicara karena kita mempunyai banyak hutang, ya. Apalagi ekonomi dunia sekarang merosot, ya, oleh karena pandemik COVID. Dan mungkin saja orang susah mau pusing modal bagi mereka yang punya bisnis atau perusahaan. Ada juga orang yang dibuang kerja oleh majikannya. Mau tunggu bantuan daripada BPN tapi lambat masuk. Jadi himpitan-himpitan ini, saudara, halangan-halangan seperti ini, himpitan-himpitan dalam hati ini boleh membuat iman kita menjadi lemah. Tapi jangan biarkan rintangan-rintangan seperti ini mempengaruhi hidup kita. Tapi orang kecil harus kuat, ya. Kalau sekiranya hal ini terus berlaku dalam, mungkin saja ada orang yang boleh mempersoalkan pertolongan Tuhan, ya. Mungkin ada yang bertanya, kenapa Tuhan lambat memberikan pertolongan, ya? Kenapa ini berlaku kepada kehidupan saya? Kalau begini saya tidak mau beribadah kepada Tuhan. Boleh saja itu terjadi dalam kehidupan ini, ya. Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita harus meninggalkan rintangan-rintangan dalam kehidupan kita, ya. Kita harus menanggalkan beban itu dalam hidup kita, dalam hati kita, ya. Yang kedua, dalam ayat pertama yang kedua adalah dosa, ya. Dosa juga boleh menjadi penyebab, ya. Boleh menjawab rintangan dalam kehidupan kita. Ayat firman Tuhan yang pertama berkata, marilah kita menanggalkan dosa hidup kita. Itu dikatakan, mari kita menanggalkan dosa yang merintangi hidup kita. Dosa boleh merintangi, boleh menjadi penghalang.
kehidupan kita bertumbuh di dalam Tuhan. Iman kita tidak mau berkembang maju. Itu yang jelas dalam firman Tuhan. Saudaraku, bila kita diperhadapkan dengan masalah ekonomi, ya, kalau kita menghadapi masalah ekonomi, janganlah kita cenderung. Nah, apalagi dalam situasi ada banyak orang menghadapi masalah ekonomi dalam keluarganya. Ada banyak orang mengalami banyak masalah, kejatuhan daripada bisnisnya, ya, hilang pekerjaan, seperti yang saya ungkapkan tadi, ya. Tetapi bila kita ada masalah, bila kita diperhadapkan dengan masalah ekonomi dalam keluarganya, ada kekurangannya, begini, jangan pula kita menambah beban dan rintangan di dalam kehidupan kita. Saudara, ada beberapa orang, ataupun kita tahu bahwa ada orang apabila dia menghadapi masalah ekonomi dalam keluarganya, mungkin dia kurang makan minum, tetapi ditambahinya pula dengan beban, dia sanggup jadi seorang pencuri oleh karena mau mencukupi keperluan keluarga. Saudara, bukan ini mengurangkan beban, tetapi ini boleh menambahkan beban dalam kehidupan kita kalau kita berbuat dosa, ya. Sekiranya tertangkap, kira-kira begitu, ya. Nah, makanya kita boleh orang yang berbuat dosa pencurian boleh saya dikenakan compound di mahkamah. Bukankah itu boleh menambah beban masalah di dalam kehidupannya? Maka itu saudara begini. Makanya orang Kristen diajar supaya senantiasa bersabar, ya. Kita sebagai orang Kristen diajar supaya senantiasa bersabar. Kita diajar untuk senantiasa bersyukur kepada Tuhan dengan apa yang kita ada. Ya. 1 Tesalonika 5 ayat 18 berkata seperti demikian. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus bagi kamu. Nah, ini sangat jelas kehendak firman Tuhan. Kehendak Tuhan Yesus dalam kehidupan kita, saudara, dalam kehidupan ini, agar kita selalu bersyukur kepadanya. Selalu bersyukur dalam segala hal. Baik waktu kita dalam kekurangan, kelimpahan, kita harus bersyukur kepada Tuhan. Dan seterusnya dalam Matius 11 ayat 28 berkata seperti begini. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Siapa di antara kita yang mempunyai kelemahan? Siapa di antara kita yang mempunyai kesusahan? Siapa yang di antara kita yang mengalami beban berat? Datanglah kepada Tuhan. Ini janji Tuhan kepada umat-umat, kepada semua pengikut-pengikutnya, kepada orang yang Kristen dimanapun Anda berada pada saat ini. Janji Tuhan bagi mereka yang mempunyai rintangan dalam hidup, bagi mereka yang mempunyai bebanan-bebanan, yang punya persoalan dalam hidup, Tuhan Yesus memberikan jaminan kelegaan kepadanya. Hanya di pihak kita, saudara, kita harus beriman sungguh-sungguh kepadanya. Kita harus percaya seolah-olah kita sudah menerimanya. Itulah salah satu ajaran firman Tuhan yang kita dengar pada minggu yang lalu. Kita harus percaya seolah-olah kita sudah menerimanya. Yang seterusnya, bagaimana orang Kristen menang atas pergumulan dalam kehidupannya? Masih dalam ayat yang pertama, yaitu kita harus bertekun dalam iman. Ya. Orang Kristen bertekun. Ya. Semakin dia dihadapi dengan pergumulan, dia bukan makin lemah. Semakin dia diperhadapi dengan tantangan yang hebat, semakin dia bertaruh-taruh hal itu dalam kehidupannya. Saudara, imannya harus kuat. Dia harus bertekun dalam iman. Itu menunjukkan kemurnian daripada imanmu. Engkau tetap bertahan dalam pencobaan. Dikatakan firman Tuhan, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Saudaraku, hidup kita di dunia ini ibarat ataupun seperti orang yang sedang berlomba dan bertanding, ya. Jadi untuk memperoleh kemenangan, seseorang peserta dalam pertandingan
harus bertekun mengikuti sebuah pertandingan itu sampai selesai. Untuk menang, dia harus menyelesaikan pertandingan itu sampai selesai atau sampai habis. Dia tidak boleh berhenti di tengah jalan atau di persimpangan jalan. Tetapi dia harus berjuang terus sampai mendapat nomor 1. Demikianlah di dalam kehidupan kita. Selama kita hidup di dunia, saudara, seperti orang yang sedang berlomba atau sedang dalam pertandingan untuk mendapat mahkota ataupun piala kejuaraan. Makanya apa perkara yang harus kita berbuat, apa perkara yang harus kita gagahi adalah kita harus bertekun dalam iman. Kita harus bertekun. Jangan sampai iman kita menjadi kendor atau lemah. Seperti yang nyatakan oleh Paulus kepada jemaat di Roma 12 ayat 11 berkata, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Itulah yang dikatakan oleh firman Tuhan. Saudara, kerajinan orang Kristen dalam melayani dan mengikuti Tuhan tidak boleh kendor. Apalagi yang berlaku pada saat ini, ya. Kita tidak boleh beribadah di rumah Tuhan, tapi kita di rumah. Di rumah pun jangan iman kita menjadi kendor, tetapi di rumah kita bukti balik keluar kita untuk bersama untuk beribadah kepada Tuhan. Kalau dahulunya mereka tidak mau datang ke rumah Tuhan beribadah, bawa mereka beribadah kepada Tuhan. Iman orang Kristen tidak boleh menjadi kendor kalau dia tidak beribadah di rumah Tuhan, tetapi di rumahnya dia akan beribadah bersama keluarga. Itu menunjukkan imanmu kuat, ya. Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, iman orang Kristen tidak boleh jadi kendor. Sebab kalau kita mau menang dalam pergumulan-pergumulan yang hebat di dunia ini, terus mencengkam ataupun yang coba untuk membunuh kita, bertekunlah dalam iman. Sehingga di akhir pertandingan, ya, kita harus menang sehingga di akhir pertandingan. Supaya apabila kita sampai di garis akhir di pertandingan hidup kita, kita boleh berkata sama seperti Paulus begini, ya. Dalam 2 Timotius 4:7-8 di sana berkata, apa kata Paulus? Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir, melihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Saudaraku, saya mau agar setiap jemaat Tuhan, semua umat-umat Tuhan dimanapun berada, agar kita dapat mengakhiri garis akhir hidup kita dengan sukses, dengan berhasil dalam pertandingan iman kita. Dan akhirnya kita bersama-sama dimahkotai dengan kejuaraan yang cemerlang, ya. Maka itu, mari kita hidup, mari kita jagai hidup kita, iman kita, bertahanlah dalam pergumulan sehingga engkau menang, ya. Meskipun tantangan itu hebat, kita harus menang atas pertandingan, ya. Menang atas perlombaan. Sehingga akhirnya kita dapat berkata kepada Tuhan Yesus, ini saya sudah menang dalam perlombaan, saya sudah menang dalam pertandingan. Sekarang saya mau menerima piala kejuaraan, mahkota kemenanganku. Saudaraku, saya percaya kita semua pasti akan menang dalam pertandingan iman. Meskipun hebat yang kita alami pada saat ini, tapi berjuanglah sampai menang. Seterusnya, bagaimana menang atas pergumulan, yaitu yang ketiga dalam ayat kedua sana, terus pandang Yesus, ya. Terus pandang Yesus.
Jangan berpaling kepada yang lain. Ya. Memang dunia selalu menjanjikan yang baik-baik. Dunia selalu menawarkan keseronokan, pesta pora. Tetapi saudara, kita harus terus pandang Yesus. Kalaupun di hadapan kita ada tentangan, kita harus pandang Yesus. Ayat kedua berkata, marilah lakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Mata tertuju kepada siapa? Tertuju kepada Tuhan Yesus. Ya. Tertuju kepada Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Dan bukan dengan mengandalkan kekuatan kita. Bukan dengan kemampuan kita, bukan dengan kehebatan kita, bukan dengan hikmat dan kebijaksanaan manusia kita, tetapi mari kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Tuhan Yesus. Ya. Dengan hati kita yang tertuju kepada Tuhan Yesus, kita berharap akan pertolongan kuasa Tuhan yang membantu kita, menolong kita. Meskipun di hadapan kita mungkin ada raksasa, ya, mungkin ada raksasa Goliat, mungkin ada raksasa besar yang ada di hadapan kita di sana. Tetapi saudara, orang Kristen harus memiliki mata hatinya tertuju kepada Tuhan Yesus. Apa yang di hadapannya terlalu kecil di hadapan Tuhan. Kenapa mata hati kita tertuju kepada Tuhan Yesus, saudara? Sebab dari Tuhan Yesuslah, daripada Tuhan datangnya pertolongan dan melepaskan kita daripada bermacam-macam pergumulan yang melepaskan kita daripada benteng-benteng masalah di dalam kehidupan kita. Saudaraku, coba kita perhatikan ayat firman Tuhan dalam ayat yang kedua dan ketiga di sana dijelaskan bahwa bagaimana Tuhan Yesus dengan tekun, ya. Tuhan Yesus dengan tekun, dengan setia dalam penderitaan yang dihadapinya. Malah kalau kita baca firman Tuhan, begitu berat, ya, begitu berat sekali penderitaan yang dialami oleh Tuhan Yesus bagi kita manusia dunia. Dia setia sampai mati. Yesus setia sampai mati bagi kita demi menyelamatkan kita daripada kebinasaan. Maka itu saudara, di dalam kehidupan kita, mari kita belajar setia sama seperti Yesus, setia sampai mati. Ya. Walaupun mungkin kita dihadapkan dengan penderitaan ataupun tekanan yang hebat, yang menyakitkan kita harus tekun dan setia sampai mati sama seperti Yesus. Dan pandanglah kepada Yesus, pandanglah kepada Tuhan Yesus, sebab daripada Tuhan pertolongan kita datangnya daripada Tuhan. Kita lihat dalam Mazmur 121 ayat 1 dan 2 di sana saudara berkata. Ayat pertama berkata seperti demikian. Nyanyian ziarah, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datangnya pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Saudaraku, dari mana datangnya pertolongan kita? Daripada Tuhan. Dari mana datangnya pertolongan kepada orang-orang yang menghadapi tantangan-tantangan kehidupannya? Itu pertolongan itu datang daripada Tuhan. Tuhanlah yang akan membebaskan kita. Tuhanlah yang akan menolong kita. Kata firman Tuhan bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami di dunia ini, saudara, bukanlah pencobaan-pencobaan yang melebihi daripada kekuatan kita. Karena apabila kita mengalami itu, Tuhan pasti memberi kita jalan keluar. Dari mana datangnya pertolongan? Kata kitab Mazmur, daripada Tuhan. Jadi itu jelas dalam firman Tuhan, ya. Untuk menang atas pergumulan hidup kita, mata kita saudara, mata kita harus tertuju dan berharap kepada Tuhan. Sebab pertolongan orang percaya datangnya daripada Tuhan. Kemampuan manusiawi kita saudara ada batasnya, ya. Kekuatan kita manusia ada hadnya.
maka itu bila kita mengalami pergumulan hebat, pastilah kita tidak dapat menanggungnya. Tetapi begini, marilah kita bersandar kepada Tuhan. Ya. Marilah kita bersandar penuh kepada Tuhan. Marilah kita berharap kepada Tuhan. Sehingga kita menang atas pergumulan yang hebat di dalam kehidupan kita. Saudaraku, pada saat ini kita tidak mampu melawan pandemi COVID yang melanda negara kita, Malaysia, negeri Sabah yang kita tahu terus-menerus ada case setiap hari. Kita tidak mampu melawan itu. Ya. Apa yang boleh kita buat sekarang? Hanya yang kita buat, saudara, kita duduk di rumah. Kita duduk di rumah sambil kita menanti dan terus menanti sehingga penyakit menular itu reda. Itu yang kita berbuat. Tetapi saudara begini, pada saat kita merasa tidak mampu, kita tidak boleh berbuat apa-apa lagi. Kita bukan seorang dokter ataupun jururawat. Kita bukan bekerja di bidang perawatan. Tetapi begini, walaupun kita tidak mampu, tetapi pada saat engkau berada di rumahmu bersama dengan keluargamu, asingkanlah masamu bersama dengan keluarga. Berserulah dan berdoalah kepada Tuhan. Mintalah kepada Tuhan campur tangan daripada Tuhan, pemulihan daripada Tuhan kepada negara kita Malaysia, negeri kita Sabah, dan kita harus percaya dan yakinlah bahwa Tuhan akan memberikan kesembuhan total kepada mereka yang mengalami sakit penyakit itu, dan pemulihan total bagi negara kita Malaysia, pemulihan total bagi ekonomi negara kita Malaysia, negeri kita Sabah yang tercinta. Tuhan memberkati. Terima kasih ya atas kesetiaan ataupun karena kita sudah bersama mendengar firman Tuhan pada hari ini, dan sampai di sini dulu dalam firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami sudah dengar firman Tuhan. Manusia pergumulan yang hebat dalam kehidupan ini, tetapi kami percaya Tuhan, dari Tuhan pasti datangnya pertolongan. Maka itu Bapa di surga, menghadapi sakit virus corona COVID-19, maka itu kami berdoa supaya Tuhan campur tangan, karena virus corona terlalu kecil di hadapan-Mu. Kami berdoa supaya Tuhan memulihkan, menyembuhkan orang-orang yang sedang dikuarantin ataupun yang berada di rumah sakit. Kami berdoa untuk mereka yang bekerja di bidang perubatan, dokter-dokter, jururawat yang bekerja di bidang keselamatan. Kami berdoa supaya Tuhan memagari kehidupan mereka, supaya mereka dalam keadaan baik, selamat, terlindung oleh kuasa Tuhan. Dan kami sebagai umat-umat-Mu dari rumah dimanapun berada, terus berdoa dan tangan supaya Tuhan campur tangan di dalam kehidupan ini. Tuhan campur tangan akan memulihkan negara kami Malaysia, negeri kami Sabah. Kami berdoa supaya Tuhan memulihkan keadaan ekonomi kami, keluarga, sesuai masa dan kehendak-Mu saja. Terima kasih Tuhan Yesus, hamba-Mu sudah berhenti berbicara. Ya Roh Kudus Tuhan terus berbicara dalam hati kami, dan sehingga segala sesuatu nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih pada surga. Terima kasih Tuhan, sekiranya berkat daripada Allah kepada setiap keluarga dimanapun berada, kiranya berkat daripada kasih Allah Bapa, anaknya Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini sampai Maranatha Yesus Kristus datang kedua kali. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.